على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita akan melanjutkan materi tafsir kita pada ayat 31 dari surat Amma Yatasa'alun atau surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا kita perlu memperhatikan ya, ada bacaan yang namanya idgham bi gunnah. Itu ada tanwin berjumpa dengan wawu. Lalu wawu begitu ya. La yasma'una fiha laghaw wala kidzaba. Jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Nah, di sini perlu kita benahi di dalam lafaz saffa. Di situ ada tasdidnya ya. Soffa, ya. Jadi kalau tasdid itu double hurufnya. Yang pertama sukun, yang kedua sesuai harokat yang ada di situ. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu soffa. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu soffa. La yatakallamuna illa
Inna anzarnakum adaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga setiap huruf yang kita baca Allah memberikan 10 kebaikan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga Al-Quran selalu menjadi penerang untuk hati dan kuburan kita masing-masing, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan membacakan tarjamah dan tafsir dari ayat-ayat suci yang kita baca barusan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraba. Ayat nomor 31 surat An-Naba, yang artinya sungguh orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Maka ini hadirin sekalian menjelaskan kepada kita semua dalam tafsirnya ini, orang kalau ingin mendapatkan kemenangan, mafaza ini juga artinya adalah keberhasilan, kesuksesan. Kuncinya di mana? Adalah kita menjadikan setiap individu kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Lah orang yang bertakwa kepada Allah itu bagaimana? Sudah diterangkan juga di dalam awal Al-Quran surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Sifatnya orang yang bertakwa dijelaskan juga di dalam surat Al-Baqarah itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Atau ringkasnya, dia beriman dengan seluruh perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk kita beriman kepadanya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada qadha dan qadar atau takdir. Maka inilah hadirin sekalian, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, syarat yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya, orang yang betul-betul yakin, mantap di dalam hatinya dengan perkara yang ghaib. Termasuk iman kepada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, iman kepada surga, kepada neraka. Ini termasuk syarat yang utama orang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, orang yang bertakwa kepada Allah pada ayat yang berikutnya, hadaiqa wa a'naba, ayat nomor 32, yaitu kebun-kebun dan buah-buah anggur. Maknanya apa? Balasan untuk orang yang iman kepada Allah
yaitu berupa kemenangan, berupa keberhasilan. Di antara keberhasilan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, Allah akan berikan kepadanya ini kebun-kebun, kebun anggur, kebun kurma. Ini kalau menurut kiai kita, Kiai Ubaidillah, itu sebenarnya orang yang bertakwa itu balasannya bukan hanya di surga, di dunia pun sudah Allah tampakkan. Dalilnya mana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan setiap kesulitan hidupnya, setiap permasalahannya, permasalahan pribadi, permasalahan berkeluarga, permasalahan di lapangan kerja, permasalahan apa saja, Allah akan menjadikan jalan keluar. Bahkan bukan hanya itu saja, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari tempat-tempat yang dia tidak menyangka-nyangka. Hanya sebenarnya kunci rezeki, kunci pembuka rezeki setiap manusia itu kembali kepada takwa kepada Allah. Sejauh mana dia takwa kepada Allah, maka sejauh itu nanti tiba-tiba dia akan dikejutkan oleh Allah rezeki yang dia tidak menyangka-nyangka. Ada usaha begini, kurang berhasil, Allah bukakan pintu rezeki yang lain. Nah, maka inilah hadirin sekalian, bahkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan setiap urusannya itu mudah. Allah akan menjadikan urusannya gampang, diberikan jalan-jalan untuk menuju kemudahan-kemudahan. Makanya kalau kita itu punya cita-cita, punya ini keinginan, kok kira-kira kok belum ada jalan yang mudah, itu sebabnya apa? Oh, mungkin takwaku tuh kurang kepada Allah. Nah, atau mungkin cita-citaku sendiri itu tidak sesuai dengan garis-garis takwa kepada Allah. Artinya aku diberikan kegagalan di situ atau kurang berhasil di situ, ya syukur. Ternyata di situ ada hal-hal yang tidak takwa kepada Allah. Kemudian hadirin sekalian, wa kawaiba atroba, ayat nomor 33. Dan juga Allah akan memberikan gadis-gadis yang montok dan sebaya dengannya. Allah. Jadi kalau orang bertakwanya laki-laki, nanti di akhirat, di surga nanti Allah akan memberikan bidadari sesuai dengan seleranya. Kalau perempuan yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada dia suami yang tentunya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan syahwatnya. Wa ka'san dihaqa. Nah, nomor 34, dan juga Allah memberikannya gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman. Ini biasanya orang itu di dunia itu ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki lebih gitu, itu biasanya kan yang dikoleksi juga termasuk perabot-perabot rumah tangga yang indah-indah, yang mewah-mewah, keramiknya yang tipenya bagaimana begitu ya. Kemudian nanti dipilih ukir-ukiran gelasnya, ukir-ukiran mangkoknya. Nah, ini untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini nanti semua akan diberikan kepadanya secara gratis, secara cuma-cuma. Nah, syaratnya apa? Syaratnya inilah, innalil muttaqin, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kadang di dalam hati kita itu terbenak, saya itu sebenarnya ingin takwa kepada Allah, ingin selalu kembali kepada Allah, tapi kok sulit. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nasihatnya di dalam Al-Qur'an, memberikan arahannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bertakwalah kepada Allah. Dan supaya kita itu mudah iman, bagaimana caranya? Kalian selalu bareng, selalu berteman, selalu berkawan dengan orang-orang yang mantap imannya. Jadi istilahnya apa? Kita tuh mencari suasana takwa. Nah, sedangkan suasana takwa seperti yang disabdakan baginda Nabi di dalam hadis, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Nah, kalau kamu kok melihat laki-laki kok sering mondar-mandir ke masjid, istilahnya apa? Menjadi orang masjidan gitu ya. Datang sholat duhur, panggilan sholat duhur dia datang, panggilan sholat asar dia datang, nah, mendatangi panggilan sholat maghrib. Bahkan ada pengajian-pengajian yang mendidik diri dia untuk menjadi orang iman, menjadi orang takwa, dia pun akan datang. Inilah salah satu cara supaya kita ini selalu istiqomah di dalam takwa. Nah, kemudian hadirin sekalian, di surga nanti la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Ayat nomor 35. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Jadi di surga nanti itu sudah tidak ada lagi perkataan-perkataan yang sifatnya membohongi kita, tidak ada. Semua sudah menjadi kenyataan. Nah, semua nyata di depan mata. Nah, tidak ada dusta lagi. Kadang kita di dunia itu kadang ya masih ada dustanya kan. Wong suami istri aja kadang bapaknya sudah janji nanti Bu kalau awal bulan, nah sudah waktunya gajian, nanti kita akan jalan-jalan, nah kita akan rekreasi, istilahnya anak muda sekarang apa, healing ya. Nah, ternyata di awal bulan tidak sesuai yang dijanjikan oleh bapaknya. Begitu juga seorang istri kadang juga janji kepada suaminya atau dia mengiming-imingi suaminya. Nah, sebenarnya niatannya sudah baik, mau memasakkan yang enak-enak sesuai selera seorang suami, tapi ternyata apa? Itu ketika menuangkan garam itu kebanyakan itu. Akhirnya apa? Masakannya keasinan itu. Nah, inilah namanya dunia itu masih ada saja kekurangannya. Nah, nanti di akhirat tidak ada kekurangannya sama sekali. Tidak ada yang bicara sia-sia, tidak ada yang bicara berbohong. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang berikutnya, jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Ayat nomor 36. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Jadi perkebunan anggur, perkebunan kurma, kemudian suami dan istri di surga nanti sesuai syahwatnya, sesuai yang diselerakan. Nah, ada perhiasan-perhiasan perabot rumah tangga, gelas, mangkok, piring dan lain sebagainya. Bahkan di dalam surga tidak ada bicara sia-sia, tidak ada bicara yang menyakitkan hati. Istilahnya apa? Tidak ada pembicaraan yang nyelekitkan, itu tidak ada. Nah, semuanya enak itu. Lah, ini semua adalah sebagai pembalasan Allah kepada orang yang ketika di dunia mau bermujahadah, mengusahakan dirinya untuk menjadi orang yang bertakwa. Semoga termasuk kita semua, ya. Amin. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Ayat nomor 37, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya, yang maha pengasih,
mereka tidak mampu berbicara dengan dia. Nah, nanti hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat, nah ini sudah orang-orang kafir itu sudah tidak ada kesempatan lagi, tidak ada waktu lagi untuk berbincang-bincang kepada Allah. Ini sebagai hukuman untuk mereka. Karena apa? Ketika di dunia mereka diberi waktu untuk bermunajat. Munajat itu kan aslinya berbincang-bincang. Munajat dengan doa, munajat dengan sholat. Ketika sholat bagaimana? Ketika iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Sungguh aku telah menghadapkan wajahku ini kepada Zat yang Maha menciptakan langit, Zat yang Maha menciptakan bumi. Hanifan muslimah, dalam keadaan condong dan dalam keadaan pasrah diri kepada Allah. Ini diberi kesempatan untuk berbisik-bisik kepada Allah, berbincang-bincang kepada Allah, bermunajat dengan doa, ya Allah, ya Allah. Nah, kalau di dunia tidak mau mengambil kesempatan ini, nah, maka akhirnya ketika di akhirat la yamlikuna minhu khitaba. Sudah, mereka orang-orang yang tidak iman kepada Allah tidak memiliki kesempatan lagi untuk berbicara kepada Allah. Sedangkan orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang menjadi penduduk surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, berfirman dalam Al-Qur'an, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Diterangkan bahwasanya wajah-wajahnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah di hari kiamat nanti, di surga nanti, nadhirah pakai dot ini, berseri-seri, bercahaya, cemerlang, memancarkan sinar imannya. Ila rabbiha nadhirah, wajah-wajahnya orang yang beriman kepada Tuhannya bisa melihat secara langsung. Semoga termasuk kita semua. Nah, di sini katanya ulama ahli tasawuf, ya, ulama ahli tasawuf itu sebenarnya kehidupan kita di dunia ini sudah mencerminkan bagaimana kehidupan di akhirat. Katanya itu ketemunya orang yang bertakwa kepada Allah di akhirat nanti, sejauh mana ingatnya hati dia kepada Allah ketika di dunia. Kalau ketika di dunia itu dia banyak ghaflahnya kepada Allah, banyak tidak ingatnya kepada Allah, ya nanti di akhirat itu juga seperti itu. Matanya itu juga ya kadang melihat Allah, kadang tidak. Nah, makanya kita di dunia itu kan diajari zikir. Masuk rumah, Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraj. Keluar rumah zikir. Bahkan keluar masuknya nafas kita selalu zikir kepada Allah. Detak-detik jantung kita selalu ingat kepada Allah. Nah, ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang berikutnya, yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Ayat nomor 38, pada hari itu ketika roh, ini hari kiamat, ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat rohnya orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian rohnya orang-orang yang tidak iman kepada Allah pun ngantri di sana. Nah, para malaikat pun berdiri bersaf-saf. Nah, kemudian yang diizinkan untuk berbicara hanyalah orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diberikan izin untuk berbicara di akhirat, di hari kebangkitan yang pertama kali adalah junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di hari kebangkitan
kebangkitan itu atau di hari mahsyar itu, matahari didekatkan di atas kepala setiap manusia, setiap hamba, hanya jarak 1 jengkal. Maka semua kebingungan, Nabi saat itu sujud kepada Allah. Maka Nabi pun diperintahkan oleh Allah, sal tu'tah syafi' tu syafa'. Wahai Muhammad, sekarang angkat kepalamu dari sujud, kemudian mintalah, maka permintaanmu akan diberikan. Syafi' tu syafa', kamu mintakan syafaat kepada siapa saja dari hambaku, dari umatmu, maka pasti akan diberikan syafaat. Nah, semoga termasuk kita semua ya, dan termasuk umat Nabi yang diberi syafaat. Lah maka inilah hadis sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendidik diri kita menjadi orang bertakwa, orang yang iman kepada Allah. Nah, ini akan menjadikan asbab kita nanti termasuk orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbincang-bincang, berbicara dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis sekalian, ayat yang berikutnya, dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Yang artinya ayat 39, itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Nah, jadi kalau nanti di akhirat itu sudah tidak ada kesempatan lagi sebenarnya ya. Nah, seperti yang diceritakan di dalam ayat yang lain, absorna wa sami'na. Sesungguhnya kami sudah melihat ya Allah dan kami mendengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal solihan, supaya kami ngamalkan amal yang soleh. Oh, sudah tidak bisa. Jangankan di akhirat, kalau orang sudah meninggal dunia saja, nah ini sudah tidak bisa. Secara hukum aslinya seperti itu. Nah itu kalau ada orang mati kok terus hidup lagi, itu mungkin matinya belum sempurna itu. Atau mati suri istilahnya ya. Nah, jadi hadirin sekalian, itulah hari kematian, hari akhirat itu kalau sudah datang itu sudah kita akan betul-betul faham nanti. Nah, orang yang sudah meninggal dunia dia akan tahu itulah hari kebenaran. Yang iman kepada Allah dijanjikan kenikmatan-kenikmatan, yang takwa kepada Allah dijanjikan kuburnya diluaskan, dihamparkan permadani. Sebaliknya yang tidak takwa kepada Allah, tidak iman kepada Allah, kuburnya akan menyempit sampai orang tersebut dihimpit, tulang belulangan menjadi hancur, menjadi remuk, berceragah dan gak karu-karuan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala pun masih menerangkan orang kalau dia itu ada kemauan. Nah ini kadang diri kita itu nggak ada kemauan, atau sebagian saudara-saudara kita belum ada kemauan untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah, untuk insaf istilahnya ya. Meninggalkan seluruh perkara-perkara yang menurut agama tidak benar, itu belum ada kemauan. Nah, ini kata guru-guru kita ya, supaya ada kemauan ini bagaimana? Kemauan sendiri itu sebenarnya hadiah dari Allah. Maka kita minta kepada Allah. Maka ketika mau jola itu kan diajari kan, doa dulu kita, doa dulu. Nah, supaya apa? Supaya kita tuh diberi kemauan untuk mendapatkan hidayah. Nah, supaya kita diberi kemauan untuk islah diri, memperbaiki diri kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan amalan kita. Gitu. Ya kalau orang itu sudah tidak mau, ya sudah menutup dirinya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka ini diantara supaya orang itu menjadi bertakwa kepada Allah, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Orang yang dia itu mau menjadikan suatu jalan untuk kembali kepada Allah, ya jawabannya tentunya Allah akan memberikan. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang terakhir dari surat An-Naba ini, inna anzarnakum 'adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul
Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu wahai orang kafir azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir pun berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah. Jadi hadirin sekalian, peringatan demi peringatan, orang-orang yang tidak kembali iman kepada Allah, tidak takwa kepada Allah sebenarnya sudah ada. Bagaimana kejadian-kejadian alam saja sudah mengingatkan diri kita. Gunung meletus, tanah longsor, gitu, kebakaran, gempa bumi. Bahkan dalam diri kita sendiri tuh, dalam tubuh kita sendiri sebenarnya Allah pun sudah memberikan peringatan. Dulu ketika di masa muda, olahraga lari maraton sekian kilo masih mampu, sekarang kok nggak mampu. Nah, gitu. Yang dahulu kala kulitnya kencang semua, loh tiba-tiba kok sudah mengkeriput. Nah, rambut yang dulu dikasih minyak rambut yang mahal-mahal, yang hitam, rambut tahu-tahu kok sudah memutih ini. Nah, kadang kalau dulu kita makan dengan lahapnya, tiba-tiba begitu makan baru ngunyah sekali dua kali sudah kecakot ke sana kemari. Nah, ini kan berarti kan terjadi perubahan-perubahan dalam fisik kita, terjadi perubahan-perubahan dalam tubuh kita. Ini sebenarnya peringatan. Dulu kita dari bayi, bahkan dari tidak ada menjadi ada, dari bayi menjadi gede, dewasa, menjadi tua. Bahkan nanti suatu saat mungkin ya ada yang kembali seperti sifatnya anak bayi lagi. Berarti ini kan peringatan. Semuanya ada yang mengatur, ada yang merubah. Siapa? Allah. Maka inilah hadis sekarang ini menjadi peringatan ini. Nah, kemudian tetangga kita tahu-tahu meninggal dunia secara mendadak. Nah, kan ada kan orang habis jogging, habis lari pagi, untuk mencari kesehatan, yang didapatkan malah kematian. La ilaha illallah. Ini hadis sekarang ini pelajaran. Maka ini pelajaran untuk setiap diri kita yang masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya orang itu selalu kembali iman dan takwa kepada Allah. Bahkan orang-orang kafir pun ketika di hari kiamat nanti, mereka pun akhirnya mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau gitu saya itu diciptakan oleh Allah bukan jadi manusia, tapi jadi debu saja, sehingga tidak ada amalanku yang dibalas oleh Allah. Karena dikatakan nanti di hari akhirat semua yang pernah dikerjakan oleh manusia baik ataupun buruk itu akan dibalas oleh Allah. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, dengan kenikmatan, dengan surga. Yang buruk, yang tidak iman, yang tidak takwa, akan dibalas dengan siksaan dan api neraka. Bahkan dikatakan dari ayat ini hadirin sekalian, hewan-hewan yang di dunia itu pernah mendolimi, yang lain, itu nanti akan dibalas oleh Allah juga katanya. Contohnya itu ayam jago yang sering dibuat tarung itu kan. Ada ayam yang pernah dipatok oleh ayam yang lain. Sebenarnya tidak ada kesalahan. Maka itu akhirnya apa, di akhirat kelak itu ayam yang dulu mematok temannya itu, patoknya itu dicopot oleh Allah, dipasangkan ayam yang dipatok ketika di dunia. Nah, setelah itu hadirin sekalian, ini sudah dibalas semua, sudah kalian ayam yang itu terdolimi, yang itu sudah membalas, itu sekarang jadilah debu. Lah orang kafir yang melihat itu, maka mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya sudah, kalau begitu alangkah indahnya kalau saya itu menjadi debu seperti ayam itu saja katanya, tidak sampai masuk ke neraka katanya gitu. Nah, kambing yang dulu ketika di dunia suka nyeruduk temannya itu, suka mendolimi temannya pakai ini tanduk itu. Nah, itu tanduknya dicopot oleh Allah di akhirat, diganti, diberikan kepada yang dulu di dunia diseruduk dan ditanduk itu. Nah, setelah itu
sudah kalian jadi debu semua. Nah, maka orang kafir yang melihat seperti itu, ya laitani kuntu turaba. Alangkah indahnya kalau saya menjadi debu seperti mereka, tidak sampai dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hadirin sekalian, selagi kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara yang segar seperti di pagi hari ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki, untuk menggerak-gerakkan jantung kita. Kita semua usaha lagi dan lagi untuk menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Kita niatkan semua insyaallah, oke? Alhamdulillah sekalian. Inilah majelis pada pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi dan merahmati kita semua. Untuk sempurnanya kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah bersama-sama mengikuti kajian pagi hari ini. Berbuat kebaikan itu berat, istiqomah itu lebih berat. Semoga kita istiqomahkan untuk mengikuti kajian ini dan insyaallah hadir pada hari Selasa yang akan datang dan mengajak sanak saudara kita dan kenalan kita. Ya, saya rasa begitu. Kemudian kami mohon di belakang ada teh kopi, monggo kita nikmati bersama. Yang mahal bukan teh kopinya tapi bubur